hati-hati dengan kecurangan. Kita mengingatkan, karena ada tanda-tanda mengarah ke sana, ada tanda-tanda loh. Ada tanda-tanda yang nggak usah saya sebutkan. Kalau curang-curangnya gimana? Kan disampaikan, jangan ngomong curang. Bagaimana? Apa joka? Yang nggak usah saya sebutkan. Jangan buru lupa, jangan elektabilitas berat akan KPU. Waduh, ya nyalain KPU siapa nih tadi? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tempat lokasi penyimpanan suara yang sudah tidak tahu kita ini siapa. Terlalu banyak surat-suaranya Kata ini. itu anunya. Cuma tercoblos nomor 01. Ini dari Partai Nasdem, nomor 2. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo guys, sobat setia berita 651 Stafa. Gengs, kabar-kabar di Indonesia semakin ambiar nih. Apalagi pasca penangkapan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Bagaikan bisul yang pecah, airnya kemana-mana, rembesannya pun juga makin melebar. Apalagi dugaan kecurangan pilpres yang masih menyisakan tanda tanya besar. Terbaru ada pengakuan mengejutkan dari Jokowi yang saat Pilpres 2019 kemarin maju sebagai petahana dan sempat digugat melakukan kecurangan Pilpres 2019. Apakah itu? Berikut ini selengkapnya. Presiden Jokowi akui adanya kecurangan dalam pemilu 2019. Waduh, benarkah itu? Akun Facebook Nur Budi membagikan collage yang berisi tentang foto Presiden Joko Widodo atau Jokowi serta para hakim Mahkamah Konstitusi. Collage itu juga memuat narasi bahwa MK tetap memenangkan Jokowi dan pasangannya Ma'ruf Amin meskipun diklaim pernah mengakui adanya kecurangan dalam pemilu 2019. Collage yang berisi foto serta narasi tersebut dibagikan oleh akun Nur Budi pada 16 Januari tahun 2020. Gambar pertama memuat gambar tangkapan layar artikel dari situs Law Justice berjudul KPU akhirnya akui C1 yang diserahkan ke MK palsu, di mana dipublikasikan pada 5 Agustus 2019. Lalu gambar kedua memuat foto Jokowi, di mana di bawahnya terdapat tulisan baru ngaku, Jokowi akui ada kecurangan di pemilu 2019. Prabowo bilang, terima kasih Anda telah jujur. Sementara gambar yang ketiga memuat foto Ketua MK Anwar Usman dengan teks mengakui adanya kecurangan Pilpres tapi Hakim MK memenangkan. Lalu apakah Jokowi benar-benar mengakui kecurangan pemilu? Tim cek fakta dari redaksi Tempo menggunakan mesin pencarian di Google untuk memeriksa klaim pertama dengan memasukkan kata kunci, yaitu Jokowi mengakui ada kecurangan pemilu 2019. Hasilnya pun Tempo menemukan artikel cek fakta dari kantor berita AFP tentang sebuah video yang berjudul Baru Ngaku, Jokowi akui ada kecurangan di pemilu 2019. Prabowo, terima kasih Anda telah jujur, di mana dipublikasikan pada 15 Mei 2019. Video itulah yang menjadi sumber dari gambar dalam collage yang diunggah oleh akun Nur Budi. Video itu pernah diunggah oleh kanal YouTube Upil Gajah serta akun-akun di Facebook pada April 2019. AFP menyimpulkan bahwa video tersebut keliru. Belakangan video itu pun telah dihapus dari masing-masing platform. Dalam video unggahan kanal Upil Gajah,
yang berdurasi 11 menit 15 detik itu, seorang narator membacakan isi sejumlah artikel yang berbarengan dengan tayangan editan mengenai Jokowi. Menurut AFP, video itu keliru karena beberapa hal. Isi video itu salah satunya merujuk pada berita yang berdurasi 1 menit dan 34 detik dari CNN Indonesia, di mana tayang pada 23 April 2019. Berdasarkan penelusuran, video itu telah disunting dengan cara dipotong dan diperbesar. Kotak berwarna putih dan hitam yang berisikan judul di sisi bawah video CNN Indonesia pun telah ditutupi sehingga tidak terlihat. Di video aslinya tidak ada pernyataan bahwa Jokowi mengakui tentang kecurangan pemilu. Judul asli dari video tersebut adalah Jokowi meminta kementerian mengurangi belanja barang. Dengan demikian, tidak benar bahwa Jokowi pernah mengakui adanya kecurangan dalam pemilu 2019. Lalu apakah benar KPU mengakui C1 palsu? Klaim ini pernah diperiksa oleh tim cek fakta pada 8 Agustus 2019. Lalu berdasarkan pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa artikel di situs Law Justice adalah saduran dari artikel di situs idtoday.co pada 3 Agustus 2019 dengan judul asli yaitu "Akhirnya KPU Bangkalan mengakui C1 yang diserahkan pada MK adalah palsu". Menurut pemeriksaan terhadap isinya, artikel tersebut tidak terkait dengan perolehan suara dalam pemilihan presiden 2019, melainkan perolehan suara calon anggota DPR daerah pemilihan Jatim 11 yaitu Nizar Zahro dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2019 kemarin. Nah, selain itu, judul artikel di situs idtoday.co itu juga tak sesuai dengan isinya. Dalam artikel tersebut tidak ditemukan pernyataan dari Ketua KPU Bangkalan yang mengakui C1 yang diserahkan ke MK ini palsu. Redaksi pun membandingkan artikel tersebut dengan berita yang dimuat oleh Radar Madura. Dalam berita yang dimuat pada 1 Agustus 2019 ini, Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin justru membantah tudingan mengenai adanya C1 palsu. Zainal pun menyatakan bahwa KPU tidak pernah mengubah ataupun memalsukan C1. KPU pun juga tidak membuka kotak suara tanpa instruksi dari KPU pusat tersebut. Saat pembukaan kotak suara pun, KPU melibatkan Bawaslu serta pihak kepolisian. Dikutip dari laman IDN Times, Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin juga mengatakan bahwa tudingan pemalsuan C1 yang dilontarkan oleh Arif Sulaiman, kuasa hukum Nizar Zahro itu tidak berdasar. Dugaan pemalsuan C1 ini diungkapkan oleh Arif berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan di MK mengenai sengketa hasil pemilu. Arif pun curiga karena selama sidang yang menjawab tuntutan adalah panitia pengawas dan juga bukan KPU. Menurut Zainal, setiap pengacara pun memiliki strategi untuk memenangkan sebuah perkara. Tidak merinci tuntutan pemohon bisa jadi adalah bagian dari strategi pengacara KPU. Tapi dalam salinan ke hakim, jawabannya kami rinci, termasuk C1 hologram di 11 kecamatan yang disengketakan, telah diserahkan, kata Zainal. Keganjilan lain yang dilihat oleh Arif adalah perbedaan jumlah perolehan suara dalam C1. Dalam C1, pemohon perolehan suara Nizar Zahro adalah sebanyak 35.000 suara. Sementara dalam C1 versi Bangkalan, perolehan suara Nizar Zahro hanya sebanyak 8.000 suara. Zainal pun meragukan kevalidan dari klaim tersebut. Sebab menurut data C1 yang berhologram, perolehan suara Nizar Zahro di Bangkalan adalah sebanyak 22.990 suara. Bagaimana kami mau memalsukan? Waktu membuka kotak suara untuk dibawa ke MK saja disaksikan oleh Panwas dan juga polisi, ujar Zainal. Nah gengs, berdasarkan pemeriksaan fakta tadi, klaim bahwa Presiden Joko Widodo mengakui adanya kecurangan dalam pemilu 2019 merupakan klaim yang keliru. Begitu pula dengan klaim bahwa KPU mengakui C1 yang diserahkan ke MK ini palsu, merupakan klaim yang keliru pula.
Nah gengs, menurut kalian gimana? Apakah klaim tadi itu sebenarnya adalah hoax atau memang benar adanya ya? Nah sebelumnya juga ada pemberitaan bahwa KPU mengakui data C1 yang diserahkan oleh MK adalah palsu. Dari situs lawjustice.co melalui penyedia layanan generator opera.com mengunggah artikel yang menyatakan bahwa KPU Bangkalan mengakui C1 yang diserahkan ke MK itu palsu. Data C1 yang dimaksud berkaitan dengan gugatan caleg DPR RI Dapil Jatim 11 Niza Zahro dari Partai Gerindra. Setelah melalui penyelidikan yang mendalam, akhirnya KPU Bangkalan mengakui bahwa data C1 yang diupload di situs situng dan disidangkan MK itu palsu. Tulis situs Law Justice. Situs tersebut mengklaim bahwa pernyataan tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Bangkalan yaitu Zainal saat menemui peserta aksi dari Beraksi Barisan Rakyat Kawal Demokrasi saat mereka melakukan demonstrasi di depan KPU Bangkalan. Ya benar, C1 yang benar adalah C1 yang diupload di situ, kata Zainal. Artikel yang diunggah situs lawjustice.co itu melalui opera.com kini telah beredar luas di media sosial.